Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, setelah kita bahas sejumlah etika dan adab yang dianjurkan ketika masuk ke dalam al-khala. Setelah menjelaskan adab dan etika tersebut dan penjelasan penulis telah kita uraikan dalam 17 poin. Setelah itu penulis berpindah menjelaskan hal-hal yang makruh. Ini poin yang ke-18, pembahasan yang ke-18. Kata beliau rahimahullah, wa yukrahu dukhuluhu bi syai'in fihi dzikrullahi ta'ala. Ya. Ini pembahasan yang ke-18 tentang hukum masuk WC dengan membawa sesuatu yang padanya ada zikir kepada Allah. Kata beliau, wa yukrahu, dan makruh, dukhuluhu, masuk, dukhulul khala bi syai'in fihi dzikrullahi ta'ala, dengan sesuatu yang ada zikir kepada Allah Ta'ala di dalamnya, illa li hajah, kecuali kalau ada keperluan. Iya. Dalil tentang hal ini diambil dari ayat-ayat umum seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim hurmatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan hurmatillah, hal-hal yang diagungkan di sisi Allah, maka itu yang paling baik di sisi Rabb-nya. Iya. Dan di tempat ini banyak dari ulama yang berdalilkan dengan hadis Anas bin Malik riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala wada'a khatamah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk ke dalam khala, beliau meletakkan cincinnya. Iya. Karena di cincin beliau ada tulisan Muhammad Rasulullah. Tapi hadits ini adalah hadits yang ma'lul di kalangan kebanyakan ulama. Hadits yang lemah. Iya. Ala kulli hal, ayat-ayat yang saya sebutkan cukup dalam hal ini menunjukkan makruhnya seperti yang diterangkan oleh penulis. Illa li hajah, kecuali kalau ada hajat. Kalau ada hajat. Iya. Sifatnya ada hajat. Saya ingat ya, sudah saya ingatkan kemarin bahwa berbeda antara hajat dan apa? Darurat. Hajat ada masyaqqah kalau ditinggalkan. Iya. Karena itu kalau seorang membawa mushaf dan takut mushafnya dicuri, kan ada masalah dia bawa masuk ke WC. Ya, sebab ini kaitannya dengan masalah apa? Ada hajat. Ya, tapi tentunya di dalam hal ini seorang tidak bergampangan. Kalau ada orang yang bisa dia titipi di luar, maka itu yang harusnya dia lakukan. Ya, demikian pula dengan kertas-kertas berharga
yang di dalamnya ada penyebutan zikir, maka penyebutan basmalah yang semisal dengannya, kalau diletakkan di luar atau diberikan kepada orang, khawatir hilang, maka yang seperti ini tidak ada masalah. Ini mana ucapan penulis, illa li hajah, kecuali kalau ada hajat. Kemudian pembahasan berikutnya yang ke-19 tentang hukum mengangkat baju sebelum mendekat ke tanah. Kata beliau, wa raf'u thawbihi qabla dunuwihi minal ard. Dan makruh mengangkat kain sebelum mendekat ke tanah. Ya. Sebelum mendekat ke tanah. Nah, ini masalah terbagi dua. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia ingin menyingkap auratnya dan ada orang-orang di sekitarnya. Ya, kalau ada orang-orang di sekitarnya, maka ini haram hukumnya. Dia membuka sebelum mendekat ke tanah. Ya, kalau misalnya dia buang hajat di tempat jauh, ya. Tapi kalau dia misalnya menyingkap masih kelihatan, ini tidak boleh dia buka. Sebab ada orang di sekitarnya melihat. Hendaknya dia jongkok begitu dekat ke tanah, baru dia membukanya di posisi tertutup di kejauhan. Jelas ya? Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kalau dia menyingkap dan tidak ada orang di sekitarnya. Dia menyingkapnya dan tidak ada orang di sekitarnya. Nah, ini masalah dibangun di atas hukum menyingkap aurat dan seorang dalam keadaan sendiri. Iya, apa hukumnya? Apakah boleh atau makruh atau diharamkan? Ini tiga pendapat di kalangan ulama. Iya. Nah, jadi menyingkap aurat tanpa hajat, ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan apa? Haram. Mengatakan haram. Ya, tapi hukum yang paling sedikitnya di sini adalah makruh. Karena telah syah di dalam hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha ahaqqu an yustahya minhu." Sungguhnya Allah lebih pantas seorang itu malu kepadanya. Ya. Dan ini kaitannya dengan orang yang mandi telanjang, ya. Kemudian Nabi berkata, sungguhnya Allah lebih pantas untuk seorang mandi, untuk seorang malu terhadapnya. Walaupun telah syah Nabi Musa alaihi salam mandi tidak memakai pakaian, Nabi Ayub, ya, telah sah hal tersebut. Namun dari sisi afdaliyahnya, dari sisi hukum yang disebut di dalam hadis menyingkap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, setelah kita bahas sejumlah etika dan adab yang dianjurkan ketika masuk ke dalam al-khala. Setelah menjelaskan adab dan etika tersebut dan penjelasan penulis telah kita uraikan dalam 17 poin. Setelah itu penulis berpindah menjelaskan hal-hal yang makruh. Ini poin yang ke-18, pembahasan yang ke-18.
Kata beliau rahimahullah, wa yukrahu dukhuluhu bi syai'in fihi dzikrullahi ta'ala. Iya. Ini pembahasan yang ke-18 tentang hukum masuk WC dengan membawa sesuatu yang padanya ada dzikir kepada Allah. Kata beliau, wa yukrahu, dan makruh, dukhuluhu, masuk, ay dukhulul khala bi syai'in fihi dzikrullah ta'ala, dengan sesuatu yang ada dzikir kepada Allah Ta'ala di dalamnya, illa li hajah, kecuali kalau ada keperluan. Iya. Dalil tentang hal ini diambil dari ayat-ayat umum seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim hurmatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan hurmatillah, hal-hal yang diagungkan di sisi Allah, maka itu yang paling baik di sisi Rabb-nya. Iya. Dan di tempat ini banyak dari ulama yang berdalilkan dengan hadis Anas bin Malik riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala wada'a khatamah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk ke dalam khala, beliau meletakkan cincinnya. Iya. Karena di cincin beliau ada tulisan Muhammad Rasulullah. Tapi hadits ini adalah hadits yang ma'lul di kalangan kebanyakan ulama, hadits yang lemah. Iya. Ala kulli hal, ayat-ayat yang saya sebutkan cukup dalam hal ini menunjukkan makruhnya seperti yang diterangkan oleh penulis. Illa li hajah, kecuali kalau ada hajat. Kalau ada hajat. Iya. Sifatnya ada hajat. Saya ingat ya, sudah saya ingatkan kemarin bahwa berbeda antara hajat dan apa? Darurat. Hajat ada masyaqqah kalau ditinggalkan. Iya. Karena itu kalau seorang membawa mushaf dan takut mushafnya dicuri, kan ada masalah dia bawa masuk ke WC. Ya, sebab ini kaitannya dengan masalah apa? Ada hajat. Ya, tapi tentunya di dalam hal ini seorang tidak bergampangan. Kalau ada orang yang bisa dia titipi di luar, maka itu yang harusnya dia lakukan. Ya, demikian pula dengan kertas-kertas berharga yang di dalamnya ada penyebutan zikir, pada penyebutan basmalah yang semisal dengannya, kalau diletakkan di luar atau diberikan kepada orang, khawatir hilang, maka seperti ini tidak ada masalah. Ini mana ucapan penulis, illa li hajah, kecuali kalau ada hajat. Kemudian pembahasan berikutnya yang ke-19 tentang hukum mengangkat baju sebelum mendekat ke tanah. Kata beliau, wa raf'u thawbihi qabla dunuwihi minal ard. Dan makruh mengangkat kain sebelum mendekat ke tanah. Ya. Sebelum mendekat ke tanah. Nah, ini masalah terbagi dua. Atau ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia ingin menyingkap
auratnya dan ada orang-orang di sekitarnya. Ya, kalau ada orang-orang di sekitarnya, maka ini haram hukumnya. Dia membuka sebelum mendekat ke tanah. Ya, kalau misalnya dia buang hajat di tempat jauh, ya. Tapi kalau dia misalnya menyingkap masih kelihatan, ini tidak boleh dia buka. Sebab ada orang di sekitarnya melihat. Hendaknya dia jongkok begitu dekat ke tanah, baru dia membukanya. Di posisi tertutup, di kejauhan. Jelas ya? Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kalau dia menyingkap dan tidak ada orang di sekitarnya. Dia menyingkapnya dan tidak ada orang di sekitarnya. Nah, ini masalah dibangun di atas hukum menyingkap aurat dan seorang dalam keadaan sendiri. Iya, apa hukumnya? Apakah boleh atau makruh atau diharamkan? Ini 3 pendapat di kalangan ulama. Iya. Nah, jadi menyingkap aurat tanpa hajat ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan apa? Haram. Mengatakan haram. Ya, tapi hukum yang paling sedikitnya di sini adalah makruh. Karena telah syah di dalam hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ahaqqu an yustahya minhu." Sungguhnya Allah lebih pantas seorang itu malu kepadanya. Ya. Dan ini kaitannya dengan orang yang mandi telanjang ya. Kemudian Nabi berkata, sungguhnya Allah lebih pantas untuk seorang mandi, untuk seorang malu terhadapnya. Walaupun telah syah Nabi Musa alaihi salam mandi tidak memakai pakaian, Nabi Ayub ya telah sah hal tersebut, namun dari sisi afdaliyahnya, dari sisi hukum yang disebut di dalam hadis menyingkap aurat tanpa hajat, ini hadis adalah pendalilan yang kuat untuk mengatakan makruhnya. Baik, tapi mengatakan haram hal tersebut ini mahal tawakuf ya, kalau menurut saya. Jadi dia di posisi makruhnya, itu insyaallah taala hal yang jelas. Baik. Kata beliau, wa raf'u thawbihi qabla dunuwihi min al-ard, dan mengangkat kainnya sebelum mendekati ke tanah. Ya, sebelum mendekati ke tanah. Nah, di sini muncul satu pembahasan, kalimat qabla dunuwihi min al-ard. Ini pembahasan yang keberapa? Yang ke-19. Yang ke-20. Tentang masalah hukum kencing berdiri. So, penulis membahasakan sebelum dia mendekat ke tanah. Arti dia jongkok ya, tidak berdiri. Bagaimana hukum kencing berdiri? Boleh atau tidak? Jawabannya telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan hal tersebut. Di dalam hadits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ata subatata qaumin fabala qa'iman. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat sampah satu kaum, lalu beliau kencing berdiri. Nah, dan kencing berdiri ini hukumnya boleh. Boleh dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, tertutup auratnya dari pandangan manusia. Dan syarat yang kedua, dia terhindar dari percikan najis ke badan atau kainnya. Iya. Baik. Ini pembahasan yang keberapa? Yang ke-20.
Kemudian pembahasan yang keberapa sekarang? 21. Kata penulis rahimahullah, wa kalamuhu fih. Ini tentang hukum berbicara dalam WC. Hukumnya penulis berkata dan makruh berbicara di dalam WC. Ya. Pembicaraan itu dua macam. Yang pertama, pembicaraan yang mengandung zikir kepada Allah. Kalau pembicaraan yang mengandung zikir kepada Allah, ini sudah berlalu pembahasannya. Dan itu jelas makruhnya. Kemudian yang kedua adalah pembicaraan biasa yang tidak mengandung zikir. Ya. Yang tidak mengandung zikir. Nah, dalam hal yang seperti ini tidak ada masalah dia berbicara kalau ada hajat dan keperluan. Ya. Tapi yang paling afdalnya dia bersegera untuk menunaikan hajatnya. Karena sudah dimaklumi bahwa WC itu bukan tempat untuk santai-santai. Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-hushush muhtabarah. Sungguhnya WC-WC ini dihadiri oleh para syaitan, jin. Iya. Dan ada hadits-hadits yang tegas di dalam hal ini yang menerangkan bahwa dilarang berbicara. Di antaranya hadits Jabir riwayat Ibnu Sakan, "Idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibi wa la yatahaddatsani ala tawqihima fa inna Allah yamqutu ala dhalik." Apabila dua orang buang hajat besar, hendaknya setiap dari keduanya bertirai dari kawannya. Dan tidak boleh keduanya berbicara di atas keadaan itu. Karena Allah benci kepada hal itu. Yamqutu dzalik. Ini menunjukkan pengharaman sekaligus menunjukkan dosa besar. Sebab ini dari lafaz-lafaz menunjukkan dosa besar. Iya. Hanya saja haditsnya ada kelemahan. Haditsnya ada apa? Ada kelemahan. Iya. Ala kulli hal bahwa berbicara pada saat membuang hajat, kedua keadaan tadi. Ada yang dengan zikir, ini tidak boleh. Dan yang kedua, ada yang dengan apa? Pembicaraan biasa. Dan ini afdalnya dan harusnya ditinggalkan. Ya, bagi siapa yang mengatakan makruh, ini pendapat yang apa? Yang punya sisi kekuatan. Baik. Selesai tentang berbicara ketika membuang hajat. Kemudian kata penulis rahimahullah, ya, wa bauluhu fi syakkin wa nahwihi. Ini pembahasan yang ke-22. Hukum buang air kecil di syak, di lubang, wa nahwihi, atau yang semisal dengannya. Iya. Syak, lubang, atau yang semisal dengannya. Ini hukumnya makruh. Apa dalil makruhnya? Dalilnya adalah hadis dari jalan Qatadah, meriwayatkan dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala fil juhur. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing di juhur. Ya, dan juhur itu adalah lubang yang digali oleh binatang buas. Itu juhur. Ditanyakan kepada Qatadah, "Fama balul juhur?" Kenapa juhur itu?
Qala yuqal innaha masakinul jin. Qatadah dikatakan bahwa dia adalah tempat tinggal jin. Ini hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Al-Hakim dan selainnya. Dan ini letak silam pendapat di kalangan ulama tentang hadits ini. Iya. Sebagian ulama melemahkannya, sebagian ulama menguatkannya. Alasan ulama yang melemahkan, seperti Syekh Al-Albani, beliau melemahkan hadits ini. Alasannya Qatadah tidak mendengar dari Abdullah bin Sirjis, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ahmad dan selainnya. Ini alasan yang pertama. Tapi alasan ini tidak kuat. Alasan ini tidak kuat karena telah syah dari Ali bin al-Madini dan Abu Zur'a Ar-Razi. Keduanya berkata bahwa Qatadah mendengar dari siapa? Abdullah bin Sirjis. Abdullah bin Sirjis. Iya. Dan kaidahnya al-musbit muqaddam 'ala an-nafi. Yang menetapkan lebih didahulukan dari yang menafikan. Alasan yang kedua dari Syekh Al-Albani rahimahullah, Qatadah mudallis. Dan dia pada seluruh riwayatnya pakai kata an. Ya, tapi ini juga alasan yang tidak kuat. Nah, dan apa yang disebut tadi dari Imam Ahmad, nukilan bahwa tidak mendengar, ini juga tidak benar. Sebab Imam Ahmad sendiri di dalam Al-Ilal, beliau ditanya tentang riwayat Qatadah dari Abdullah bin Sirjis. Dan beliau berkata, iya, Qatadah mendengar dari Abdullah bin Sirjis satu hadis. Dan beliau sebutkan hadis ini. Jadi ucapan Imam Ahmad ini adalah penjelasan bahwa riwayat Qatadah dari Abdullah bin Sirjis yang diperselisihkan mendengar atau tidak itu pada hadits ini saja. Jadi kalau para ulama sudah tetapkan beliau mendengar di sini, tidak ada iskal lagi. Nah, dikhawatirkan tadlis dari siapa? Tadlis dari Qatadah. So kalau dia mudallis dikhawatirkan tadlisnya, itu kalau dia banyak riwayat. Tapi hanya satu riwayat dan ini telah ditetapkan oleh ulama. Maka ini hadits insyaallah taala dia tetap dianggap sebagai hadits yang sahih. Dan hadits ini telah disahihkan oleh Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Iya. Nah, itu kadang di hadits karena Syekh Al-Albani mensahihkan, Syekh yang lain melemahkan, seperti Syekh Muqbil melemahkan. Dan ini kebanyakannya. Dan kadang-kadang Syekh Al-Albani melemahkan, ulama yang lain mensahihkan. Dan seorang penuntut ilmu yang memiliki ahliah untuk membahas, dia harusnya mengikuti apa yang rajih. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa hadits Abdullah bin Sirjis ini adalah hadits yang sahih. Terdapat di dalamnya larangan untuk kencing di al-juhur, muhajat di situ. Iya. Ini dari sisi asar, dari sisi riwayat. Adapun dari sisi nazar, al-juhur ini tempat binatang buas, lubang. Ya, mungkin saja seorang kalau kencing di situ akan mengganggu binatang yang ada di dalamnya. Kalau dia adalah lubang, ya, dia kencing di situ akan membuat air tergenang. Dan ini akan menimbulkan percikan untuk dia sendiri saat dia kencing misalnya, atau untuk orang yang lainnya. Untuk orang yang lainnya. Ya. Selesai sudah pembahasan tentang hukum kencing di syak wa nahwihi, atau semisal dengannya. Kemudian penulis berpindah ke pembahasan yang ke-23. Kata beliau, wa mashu farjihi biyaminih. Ini tentang hukum menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Apa hukum menyentuh kemaluan dengan tangan kanan? Iya. Ada hadits Abu Qatadah, riwayat Bukhari dan Muslim dalam hal ini. Rasulullah bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul, wa la yatamassah min al-khala biyaminihi, wa la yatanaffas fil ina.
Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan ia sedang kencing. Dan jangan sekali-sekali dia berbersih dari buang hajat besar dengan tangan kanannya. Dan jangan dia bernafas di dalam bejana. Iya. Jangan dia bernafas di dalam bejana. Baik. Jadi di dalam hadits ini terdapat penjelasan tidak boleh seorang itu menyentuh kemaluan dengan tangan kanan saat dia apa? Saat dia membuang air kecil. Saat dia membuang air kecil. Iya. Bagaimana kalau dia menyentuhnya saat tidak membuang air kecil? Misalnya dia ada hajat atau menyentuh kemaluannya, maka boleh dia sentuh pakai tangan kanannya? Jawabannya boleh saja. Hanya saja setelah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu, kaidah dalam menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Pada hal-hal yang baik digunakan tangan kanan, dan pada hal-hal yang kurang bagus digunakan apa? Tangan kiri. Ya. Jadi ala kulli hal di sini hadits Abu Qatadah dengan suatu kait. La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya sedang ia dalam keadaan kencing. Iya, di posisi sedang kencing, dilarangnya. Dan ini cukup ya untuk pendalilan bagi penulis di sini tentang makruhnya memegang kemaluan dengan apa? Tangan kanan pada saat membuat hajat. Iya. Baik. Dan akhir hadits Abi Qatadah larangan. Wal aslu fin nawahi tufidu apa? At-tahrim, itu asal. Ya. Dan penulis di sini menganggap makruh. Ya, mungkin makruh dari sisi karahat tahrim. Ya. Dan mungkin beliau inginkan karahat tanzih, sebab ini umumnya di penggunaan ulama belakangan. Hanya saja konteks hadits itu lebih kuat ke arah karaha apa? At-tahrim. Pembahasan yang ke-24. Hukum istinja menggunakan tangan kanan. Itu tadi hukum memegang kemaluan dengan apa? Tangan kanan pada saat kencing. Sekarang istinja berbersih. Iya. Dia cebok misalnya dari buang air kecil, buang air besar. Apakah boleh dia menggunakan tangan kanannya? Jawabannya telah berlalu hadits Abu Qatadah riwayat Bukhari dan Muslim, wala yatamassah minal khala bi yaminih. Jangan dia berbersih dari khala, dari buang air besar atau dari buang air khala umumnya buang air besar dan buang air kecil bi yaminihi dengan tangan kanannya. Ini larangannya, dan larangannya jelas. Baik. Pembahasan yang ke-25. Hukum istijmar menggunakan tangan kanan. Kata beliau wastijmaruhu biha, hukum dan makruh istijmar dengan menggunakan tangan kanan. Istijmar, perbedaan istinja dan istijmar. Istinja itu berbersih menggunakan air. Kalau istijmar berbersih menggunakan apa? Menggunakan batu. Dalil makruhnya untuk kedua hal ini, istijmar dan istinja, semuanya tercakup dalam hadits Abu Qatadah. Sebab hadits Abu Qatadah lafadznya umum, la yatamassah wa la yatamassah. Jangan dia berbersih. Al-masah mungkin dengan air, mungkin dengan apa? Dengan batu. Iya. Jelas ya? Baik. Tapi khusus untuk istijmar, ya, berbersih menggunakan batu, ini ada rinciannya. Kalau dia berbersih untuk duburnya, karena buang air besar, ini tidak ada iskal ya. Sebab dubur itu adalah suatu yang tidak perlu dipegang. Sehingga cukup dia menggunakan tangan kirinya. Cukup dia menggunakan apa? Tangan kirinya.
Ya, tapi yang menjadi masalah adalah istijmar untuk laki-laki. Kalau dia buang air kecil. Ya. Sekarang kalau dia pegang kemaluannya pakai tangan kiri, dia gosok pakai batu dengan tangan kanannya, dia dianggap membersihkan dengan apa? Tangan kanan. Kalau dia pegang kemaluan dengan tangan kanan, dia bersihkan dengan tangan kiri, dia juga kena larangan. Ya. Kalau begitu bagaimana caranya? Caranya, kalau dia bisa letakkan batu di atas sesuatu dan dia pegang pakai tangan kirinya, kemudian dia gosokkan ke batu, maka ini dia akan selamat. Jelas ya? Iya. Kalau tidak bisa, maka dia pegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan dia gerakkan. Kemudian dia gosok pakai batu dengan apa? Tangan kirinya. Ini yang paling mendingnya. Jelas ya? Demikian keterangan Imam Nawawi dan selainnya. Baik. Selesai sudah pembahasan yang ke-25. Pembahasan yang ke-26. Kata beliau, wastiqbalun nayyiraini, dan menghadap kedua bulan. Ini hukum menghadap kedua bulan. Dua yang terang, maksudnya matahari dan bulan. Apa hukumnya seorang buang hajat, dia menghadap ke matahari dan menghadap ke bulan, atau membelakanginya? Ya. Penulis di sini menyebutkan hukumnya makruh. Menyebutkan hukumnya apa? Makruh. Apa dalil makruhnya? Ya. Tidak ada dalil dalam hal ini. Dalil yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih. Ya. Kalau ada kias dalam hal ini juga kias bukan pada tempatnya. Karena itu yang benarnya bahwa menghadap atau membelakangi matahari dan bulan saat membuang hajat tidak ada masalah. Tidak ada dalil yang menganggap makruh hal tersebut, apalagi menganggap haram. Iya. Menganggap hal tersebut haram. Nah, itu al-makruhat ya, selesai. Semuanya dianggap makruh oleh penulis. Tapi telah kita terangkan bahwa sebagiannya ada yang makruh betul, dan sebagiannya ada yang haram, bukan makruh. Dan sebagiannya ada yang tidak makruh. Dari apa yang diterangkan oleh penulis. Iya. Setelah itu penulis di sini membawakan rincian hal-hal yang diharamkan saat membuang hajat. Ini kita masuk di pembahasan yang ke-27 tentang hukum menghadap dan membelakangi kiblat. Kata beliau, wa yahrumu istiqbalul kiblati wastidbaruha. Dan adalah haram menghadap kiblat dan membelakanginya. Fi ghairi bunyanin, pada selain bangunan. Pada selain bangunan. Iya. Sini penulis masuk menjelaskan hukum menghadap dan membelakangi kiblat. Dasarnya beliau tegaskan bahwa menghadap dan membelakangi kiblat hukumnya haram. Dan ini berdasarkan hadits Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tastaqbilul kiblata bi baulin wala gha'id, wa la tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu." Janganlah kalian menghadap kiblat dalam membuang hajat kecil maupun membuang hajat besar. Dan jangan pula kalian membelakanginya. Akan tetapi menghadaplah kalian ke timur atau menghadaplah kalian ke barat. Ya. Hadits ini tegas ya, menunjukkan larangan menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar. Dan larangan di dalam hadits ini bermakna at-tahrim, pengharaman.
Kalau dia yang membuang hajat, petunjuk Nabi, syarriqu aw gharribu. Menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke mana? Ke barat. Ini bagi mereka yang tinggal di suatu negeri yang kiblat mereka ke selatan atau ke mana? Ke utara. Karena Nabi mengucapkan ini di mana? Di Madinah. Dan kiblat kaum muslimin di selatan, di Madinah. Jadi kiblatnya ke selatan berarti syarriqu aw gharribu, ke timur atau ke barat. Tapi kalau kita di Indonesia, kiblat kita ke barat, berarti harusnya dikatakan apa? Syammilu aw jannibu. Menghadaplah kalian ke selatan atau menghadaplah kalian ke mana? Utara. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi ini hadits yang menunjukkan tentang pengharaman. Ya. Di dalam pengharaman ini terjadi silang pendapat di kalangan ulama. Apakah pengharamannya secara mutlak pada segala keadaan atau pada keadaan tertentu? Ini yang disyaratkan oleh penulis di sini pada hal yang beliau tarjih, yang beliau kuatkan. Kata beliau fi ghairi bunyanin. Jadi pengharaman menghadap dan membelakangi kiblat itu kalau tidak di dalam bangunan. Seperti dia di tempat terbuka, di padang pasir, di lapang luas, di tengah lautan. Iya. Dia buang air kecil misalnya. Ini tidak ada masalah ya. Ini kaitannya dengan larangan pada hadits pengharaman. Tapi kalau di dalam WC tempat yang tertutup di dalam bangunan, iya. Di dalam bangunan ini menurut penulis dia diperkecualikan. Baik. Apa dalil perkecualian ini? Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau raqitu yawman ala baiti Hafsah, faraitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'idan li hajatihi mustaqbil asy-Syam mustadbir al-Ka'bah. Kata beliau, saya suatu hari naik di atas rumah Hafsah. Iya. Jadi suatu hari Ibnu Umar ada keperluan di rumah Hafsah, mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki dengan Sayyidin Nabi, lalu beliau naik. Dan tidak sengaja beliau melihat Nabi duduk membuang hajatnya, beliau menghadap ke Syam. Syam berarti ke arah utara dan membelakangi kiblat ke arah selatan, membelakangi arah selatan. Jelas ya? Dan ini dalil yang dijadikan sebagai pedoman oleh jumhur di sini. Dan telah syah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam hadits Ibnu Umar ini ada silang pendapat ya, yang riwayat tegasnya ada silang pendapat. Ya, karena di dalam riwayat Ibnu Umar tersebut yang tegas, sebagian ulama melemahkannya karena ada rawi di situ yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Ini rawi silang mendapat di kalangan ulama. Ya, wallahu a'lam. Dulu memang saya condong kepada pendapat bahwa rawi ini dhaiful hadits. Tapi belakangan ya, tampak bagi saya dari beberapa perkara menunjukkan bahwa rawi ini hasanul hadits, bisa dihasankan haditsnya. Baik. Jadi insyaallah taala ini pendapat yang disebut oleh penulis adalah pendapat yang kuat, dan ini pula yang dipegang oleh jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Yang dipegang oleh kebanyakan ulama bahwasanya larangan menghadap dan membelakangi kiblat itu kaitannya kalau di tempat terbuka, adapun di tempat tertutup dalam bangunan insyaallah taala tidak ada masalah. Bersamaan dengan itu, Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala berkata bahwa di dalam hal yang seperti ini walaupun kita tarjih di dalam bangunan tidak ada masalah, tapi seorang keluar dari silang pendapat itu lebih bagus. Kalau dia bangun bangunan WC, hendaknya dia keluar dari silang pendapat. Dia bangun WC-nya tidak menghadap kiblat, tidak membelakanginya. Ya, supaya keluar dari silang pendapat. Apalagi kalau WC itu WC umum dipakai oleh banyak orang. Ya, sebab madhab manusia berbeda-beda. Kalau dia madhabnya tidak boleh,
Ya, ini akan kesusahan bagi orang yang membuang hajat. Ya. Karena itu keluar dari silam pendapat dalam hal yang seperti ini. Ini adalah hal yang bagus. Baik, selesai sudah ya. Pembahasan yang ke berapa? 27. Kemudian pembahasan yang ke-28. Hukum berdiam di WC melebihi kadar hajat. Melebihi kadar hajat. Iya. Kata beliau, walubsuhu fawqa hajatihi, dan diharamkan dia berdiam di WC lebih dari hajatnya. Nah, misalnya dia masuk ke WC untuk buang air besar. Iya. Sebenarnya buang air besarnya sudah selesai. 5 menit sudah selesai, tidak ada lagi dia rasa mau keluar di perutnya. Tapi ternyata dia masih duduk di WC bertafakkur. Ya, berarti ini dia duduk lebih dari kadar hajatnya, lebih dari keperluannya. Ya, apakah ini diperbolehkan? Perhatikan penulis memasukkannya ke dalam hal yang diharamkan. Ya, sebab memang di mazhab Hambali menyingkap aurat tanpa keperluan itu hukumnya haram. Dan tadi kita katakan hukumnya apa? Makruh ya, sebab mengharamkan ini perlu dalil yang lebih tegas. Perlu dalil yang lebih tegas. Sama di tempat ini. Memastikan keharaman ini juga perlu dalil tegas. Tapi kalau makruhnya iya, itu hal yang meyakinkan. Dengan adillah yang telah kita sebutkan dan dengan dalil hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa WC-WC itu adalah apa? Adalah tempat yang dihadiri oleh syaitan. Inna hadhil hushush muhtabarah. Sungguhnya WC-WC ini dihadiri oleh syaitan dan jin. Iya, karena itu makruh. Tapi mengatakan haram ini tidak ada dalil tegas. Karena itu dalam sebuah riwayat Imam Ahmad beliau berkata, "Innahu yukrah wa la yuharram." Sungguhnya hukumnya makruh dan tidak haram. Dan ini insyaallah taala yang lebih dekat, lebih kuat. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-29. Penjelasan di sini penulis akan menerangkan beberapa tempat yang dilarang untuk membuang hajat di situ. Iya. Kata beliau, wa bauluhu fi tariqin wa dhillin nafi'in wa tahta syajaratin 'alaiha thamarah. Iya. Kata beliau, dan diharamkan kencing fi tariqin, di jalan. Satu. Yang kedua, wa dhillin nafi'in, tempat berteduh yang diambil manfaatnya. Kemudian yang ketiga, wa tahta syajaratin 'alaiha thamarah, dan di bawah pohon yang memiliki buah. 2. Jadi 2 tempat di apa? 3 tempat di sini. Ya, semuanya di sini judul pembahasannya tempat-tempat terlarang membuang hajat di situ. Penulis menyebutkan berapa? 3 tempat. Dan semuanya beliau sebutkan hukum at-tahrim, pengharaman. Iya. Kata beliau, wa bauluhu fi tariqin, dan dia kencing di mana? Di tariq, di jalan. Ya, ini yang pertama. Sebab buang hajat di jalan ini dari hal yang dilarang. Telah syah di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu al-la'anaini. Hati-hati kalian dari al-la'anaini. Al-la'anaini siga mubalaghah ya. Isim fa'il, isim musyabbah. Nah, dalam mengartikannya ada 2 makna. Al-la'anaini bisa diartikan 2 orang yang melaknat. Ya, bagaimana caranya 2 orang melaknat? Padahal dia yang dilaknat oleh manusia. Jawabannya adalah al-mutasabbib
lisyai'i kal fa'il lidzalika syai'. Orang yang menjadi sebab untuk sesuatu, dia sama saja pelaku terhadap sesuatu itu. Kalau ada yang berkata kepada orang, bunuh orang itu, orang lain yang membunuh, dia memerintah, maka di sini hukum qisas ditegakkan atas keduanya, terhadap yang membunuh dan terhadap yang apa? Yang memerintah. Sebab dia mutasabbib. Iya. Dan Nabi SAW bersabda, la'anallahu man sabba walidayhi. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Nah, bagaimana caranya dia cela kedua orang tuanya? Nabi terangkan bahwa dia mencela kedua orang tua orang lain, lalu orang itu balik mencela orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya mendapat celaan dari orang lain. Siapa yang menjadi sebab? Dirinya menjadi sebab. Karena itu dia dianggap mencela kedua orang tuanya sendiri. Jelas ya? Maka hukum syar'i dalam hal ini, orang yang menjadi sebab terhadap suatu perbuatan, dia seakan-akan yang melakukan perbuatan itu. Karena itu dikatakan di sini ittaqul la'anaini, takutlah kalian kepada dua yang terlaknat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, al-la'anaini ini isim fa'il bermakna maf'ul. Bermakna apa? Bermakna maf'ul. Ittaqul la'anaini artinya ittaqu al-mal'unaini. Hati-hati kalian dari dua orang yang terlaknat. Ya, kalau ini insyaallah taala tidak ada iskal. Dan dimaklumi dalam kaidah bahasa Arab bahwa kadang isim fa'il bermakna apa? Bermakna maf'ul. Iya. Bermakna maf'ul. Nah, di antara dalil ringkas tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala fi 'isyatin apa? Radiyah. Dalam kehidupan yang radiyah, pakai isim apa? Isim fa'il radiyah, tapi maknanya fi 'isyatin mardiyah. Dan ini banyak penggunaannya dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran maupun dalam hadits maupun di ucapan orang-orang Arab. Jadi Nabi bersabda, ittaqul la'anaini, takutlah, hati-hati kalian dari dua orang yang terlaknat. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah. Maka mereka bertanya, siapakah dua orang yang terlaknat ini wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Kata beliau, yang membuang hajat di jalan manusia atau di tempat berteduh mereka. Di tempat berteduh mereka. Ini jelas ya? Baik. Jadi dua yang dicela di sini. Buang hajat di jalan dan buang hajat di tempat berteduh. Dan ini tempat yang kedua yang disebut oleh penulis, dhillin nafi', tempat berteduh yang bermanfaat. Iya. Tempat berteduh yang bermanfaat digunakan oleh manusia. Kadang orang lewat, dia duduk di situ. Nah, jelas ya? Baik. Karena boleh kucing di situ. Maka di bawah pohon, di bawah suatu bangunan, atau seperti sekarang ini di bawah halte tempat penungguan bis. Iya. Dan naudzubillah, sebagian orang dia kencing di mana saja. Jangankan di bawah pohon, di bawah halte penungguan bis juga kencing. Di mana saja dia membuang hajat, dia berdiri saja. Iya. Dan ini bukan akhlak kaum muslimin. Perhatikan ya, akhlak kaum muslimin indah dalam hal ini. Ya, cuman diperjelek oleh sebagian dari kaum muslimin. Ini harus diperingatkan. Harus diperingatkan. Iya. Ini dari akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Dan sebagian orang memuji orang-orang kafir. Sebab di negeri mereka, di negeri kafir, kadang lebih rapi, lebih menjaga hal yang seperti itu. Di sebagian negeri kafir. Ya. Dan sebenarnya umat Islam, syariat Islam lebih indah daripada itu dalam mengatur. Lihat tuntunan-tuntunan yang diterangkan di sini. Hanya saja sebagian dari umat Islam ya, sebagian dari orang-orang yang jahil, yang sedikit rasa malunya, tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat ini. Kemudian tempat yang ketiga, kata beliau, wa tahta syajaratin musmirah, dan di bawah pohon yang berbuah. Iya.
Ada sebagian hadits di dalam hal ini, cuma ada kelemahannya dalam haditsnya. Hanya saja kandungan dari yang disebut oleh penulis adalah perkara yang dianggap, sebab ini ilahnya mengganggu. Ya. Bayangkan kalau misalnya ada buah yang berbuah, pohon yang berbuah, kemudian ada yang buang hajat besar di situ. Apelnya sudah matang, warnanya merah, jatuh, tiba-tiba menjadi kuning. Ya. Ini betul-betul mengganggu, menyebabkan seorang tidak memanfaatkannya. Baik. Jadi ini juga dari hal yang diharamkan. Dan ada beberapa tempat lain disebutkan di dalam hadits-hadits, seperti tempat air mengalir, tempat orang mengambil air. Ya. Baik. Yang jelas, kalau disebut tempat-tempat, mungkin saja banyak tempat ya. Dan sudah berlalu larangan membuang hajat di lubang. Ya, ini juga sudah berlalu. Iya. Demikian pula dilarang membuang hajat di kamar mandi yang tidak ada jalur mengalirnya. Di dalam hadits Abdullah bin Mughaffal, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayabul ar-rajul fi mustahammihi. Rasulullah melarang seorang itu kencing di tempat dia mandi. Ya. Tapi ini maksudnya kalau tidak ada tempat mengalirnya. Tidak ada tempat mengalirnya. Baik. Dan kaidah pokoknya adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang mereka perbuat, sungguh dia telah menyandang suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Ini ayat terdapat di dalamnya larangan mengganggu kaum mukminin dan mukminat. Yang disebutkan ancaman yang besar bagi siapa yang mengganggu. Dan ini mencakup segala bentuk gangguan. Dan pokoknya di dalam buang hajat sembarangan ini adalah mengganggu kaum muslimin. Karena itu hal tersebut adalah hal yang diharamkan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, selesai sudah ya hal-hal yang diharamkan. Pembahasan berikutnya penulis akan masuk di dalam masalah menggabungkan antara istijmar dan istinja, syarat-syarat istijmar dan seterusnya. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.